Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian selalu kita sampaikan kepada Allah dan kepada Rasul, pada aulia Allah pula. Sebagai manusia yang dikatakan oleh Allah, innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan ketika ini didiamkan, melekat pada diri manusia, di dunia dia rugi, apalagi di akhirat. Makanya manusia supaya tidak rugi, ketika Allah ciptakan, ketika jasad Allah ciptakan, raga-raga itu Allah ciptakan, diberikanlah ruh. Setiap raga itu diberikan ruh oleh Allah. Ruh itu berasal dari alam lahut, alam ketuhanan. Turunin ke alam jabarut, ke alam malakut, dari situ baru ke dunia. Nah, ketika kita dari alam malakut ke alam mulki, alam syahada ini, itu nggak langsung turun. Maka manusia itu prosesnya, ruhnya ditaruh oleh Allah. Benih-benih yang perpaduan antara laki-laki dan perempuan menjadilah nutfah tadi, air mani tadi, kemudian menjadi embrio, janin, kemudian dilahirkan. Nah, manusia itu ketika lahir membawa ruh jismani atau ruh tabi'i atau ruh hewan. Supaya manusia itu memperoleh kembali asli dirinya di alam sana, alam lahut. Makanya manusia ini dikasih oleh Allah yang namanya hati zohir, hati batin. Maka kata Rasulullah, ala inna fil jasadil mudghah. Ingatlah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, sudah. Insyaallah jasadul kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota badannya. Wa in fasadat fasad jasadul, jika rusak maka rusak seluruh anggota badannya. Apa kata Rasulullah? Yal qalbu. Ingatlah, itu namanya qalbu. Mudghah itu qalbu. Makanya dalam kitab Robani itu, mudghah itu ada mudghah bermakna hati yang setiap manusia itu punya, termasuk hewan-hewan. Ada mudghah bermakna latifah robani. Mudghah yang bermakna latifah robani rohmani. Nah, itu yang disebut hati nurani. Yang itulah manusia nanti ditanya oleh Allah, dipandang oleh Allah di latifah robani tadi. Makanya kenapa kita di dunia ketika sudah lahir balik, kata Sultan Aulia dalam pembukaan kitab Sir Asrarnya, maka manusia untuk membukakan mata hatinya, dia harus datang ke Syekh Mursid, dia harus datang ke guru rohani yang akan membukakan mata hati dia. Siapa? Ahlu Talqin. Nanti Ahlu Talqin lah yang membukakan itu, saudara. Nah, baru kita dibukakan tuh, ada qalbu bimana zohir, jantung, ada qalbu bimana latifah robani ruhaniyah. Ini
yang dikatakan selalu berhubungan dengan Allah ketika sholat ini latifah robaninya, bukan raga kita yang sholat. Raga itu adalah gerakan syariat, tapi latifah robani lah yang kita bisa dialog dengan Allah, bisa usul kepada Allah. Latifah robaninya. Jangan aku kita sholat, yang penting sholat 5 waktu. Ingat betul bahwa rukun Islam itu pertama syahadat, kedua sholat, 3 puasa, haji bagi yang mampu, zakat haji bagi yang mampu. Dan ingat, ketika kita sholat Allahu Akbar, itu yang berdialog dengan Allah, yang bisa bicara dengan Allah, latifah robaninya. Maka latifah robani itu harus dibuka. Bukan bimana hati, artinya hati yang pertama, semua hewan punya. Tapi latifah robani itulah yang kita bisa dialog dengan Allah, yang dimana para wali-wali Allah, mereka bisa usul kepada Allah dari dibukakan latifah robani. Dan ingat bahwa di manusia itu ketika dibukakan bahwa di diri manusia ada zohir batin, yang disebut zohir Muhammad, batin Muhammad. Maka ketika manusia disingkap di batinnya, di alam ruhnya, yaitu di kolbi latifah robaninya, maka manusia tersusun. Ada latifah kolbi, ada latifatul ruh, ada latifatul siri, ada latifatul khafi, ada latifatul afa, ada latifatul nafsi, ada latifatul kolab. Itu ada di diri setiap manusia. Cuman ini tak akan terbuka, saudara, kalau seandainya kita ini hanya mengandalkan raga doang. Dan latifah setelah dibuka itu ternyata di diri manusia itu ada penyakit. Penyakit apa? Pertama, rububiyah, merasa ketuhanan. Subuhiyah, binatang buas, bahimiyah, sifat binatang jinak, setonia ada. Itu dikatakan oleh Imam Ghazali, itu tidak akan hilang kalau tidak dibawa bimbingan Syekh Mursid, walia mursid, saudara, zaman modern ini. Makanya jangan kita ngaku ibadah. Makanya Ibnu Athaillah benar. Min alamatil i'timadul amal nuksuraja roja indah hujudi jalan. Sebagian orang yang selalu mengandalkan ibadah zohirnya, itu nuksonur roja. Orang tadi akan timbul rasa roja, nukson. Nukson itu harapan kepada Allah, dia berkurang min wujudi jala, karena ada suatu ketergelinciran yang dilakukan oleh manusia tadi. Melakukan dosa, melakukan zina, meningkatkan wiridannya seorang murid misalnya. Maka jangan mengandalkan, oh saya sholat 5 waktu dengan saya berjamaah, karena jamaah itu dengan pahalanya 27. Betul, itu motivasi itu. Tapi disitulah yang saya bilang, makanya kenapa manusia butuh syariat torekot hakikat marifat itu. Kalau bicara syariat torekot hakikat marifat, berarti manusia itu sudah menjalankan yang namanya bahwa agama itu bukan hanya syariat doang, raga doang, tapi agama melalui torekoh kolbu. Setelah kolbu tentang ruh hakikat dan marifat syir kita, yang tadi dari alam lahut jabarut malakut mulki itu syariat torekot hakikat marifat. Nah disinilah kita mesti bertorekoh. Jangan mengatakan torekoh. Tidak perlu torekoh, yang penting sholat 5 waktu. Itu Anda masih bersyariat, masih syariat. Belum sampai ibadah Anda kepada ruh, belum sampai ibadah Anda kepada kolbu, belum sampai ibadah Anda kepada sir. Maka disinilah manusia dituntut supaya ibadahnya bukan hanya sampai di dunia doang raga, tapi kalbunya dia bisa ibadah. Yang disebut ubudiyah zohiran wa batinan,
ma'a dawami hudurul qalbi ma'allah itu. Kalau ibadah cuma yang pengen supaya usahanya lancar, di rezekinya dijembarkan, oh itu kuli. Dawamul ubudiyah zahiran wa batinan. Dawam ubudiyah, penghambaan kita kepada zohir kita pun, raga, ruh kita pun, tapi hudurul qalbi ma'allah itu yang penting. Hadirkan hati kita bersama Allah. Belum bisa kita bisa menghadirkan hati kita bersama Allah kalau belum ketemu orang yang bisa menghidupkan hati. Orang yang menemui hati itu harus datang Syekh Mursyid. Ngaji itu belum tentu hidup hatinya, akalnya doang. Mungkin akalnya cerdas tapi hatinya belum tentu hidup. Makanya di zaman modern ini solusi yang terbaik, ketika Anda pengen hati Anda terbuka, usul kepada Allah, Anda harus bertorekoh dan bermursyid. Dan dikasih zikir jahar hobi siri itu adalah metode wali-wali kita, guru kita yang mulia. Di Indonesia itu banyak ahli-ahli torekoh. Karena banyak ahli syariatnya, mereka tidak mampu. Akhirnya ahli-ahli torekoh yang menyebarluaskan ajaran kalimat la ilaha illallah dipadamkan oleh ulama-ulama syariat karena mereka tidak memasuki akal dia, cara ruhaninya. Kalau syarat mulu. Oleh karena itu, bahwa hati latifah robani yang ketika kita sholat dipandang oleh Allah, ditegur oleh Allah, disiksa oleh Allah, latifah robaninya. Nah, latifah robani itu semua orang bisa. Tapi belum tentu orang itu akan terbuka latifah robaninya tanpa harus datanglah ke Syekh Mursyid, ke waliya mursyid. Mudah-mudahan kita ini di dunia kalau sudah punya pegangan Syekh Mursyid, waliya mursyid, aman saudara. Jangan ibadah, jangan bisa sendiri, zikir jangan bisa sendiri, bahaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jamaah Ustaz Jakarta dimanapun berada diberikan keberkahan, rezeki yang luas, selamat. Semua kita semua diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Akhirul wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Masih makan? Iya. Oh, sana kali. Bahagia.
fenomena alam. Bikin konten be, Hah? bikin konten, bikin konten. Otomatis nanti. Iya. Belajar tuh. Belajar. Udah. Ini mah nggak ada azannya, masjid. Allahumma, mudah-mudahan manfaat terus dan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allah